Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala ingkang kawula muliaken sedaya ingkang hadir ing dalem majelis menika. Mugi ingkang midhangetaken pengawasan menika. Kita senantiasa saling berwasiat, saling memberi nasihat, seperti yang disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena kata Allah, watawasau, saling memberikan wasiat, tidak hanya memberikan wasiat dan tidak hanya menerima wasiat, tapi kita saling memberi wasiat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyakki ilal yakin. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Dari keraguan-raguan menuju keyakinan. Dalam menjalankan dan menjalani keimanan, kadang kita itu juga merasa was-was, merasa ragu-ragu, kehilangan keimanan, kehilangan keyakinan. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, bertemu dengan seorang ulama, setelah bertemu ternyata keimanan kita pulih, keyakinan kita menjadi lebih baik, maka ulama yang seperti itulah yang sepatutnya kita dekati. Terus yang kedua, minar riyai ilal ikhlasi. Minar riyai ilal ikhlasi. Kalau kita ini misalkan masih suka memamerkan harta, memamerkan apa saja yang kita miliki, memamerkan prestasi, memamerkan ibadah, memamerkan kebaikan. Setelah bertemu dengan ulama, ternyata kita semakin menjadi-jadi, ya, kita makin suka pamer. Maka ulama yang seperti itu sebaiknya tidak kita dekati. Ulama yang bisa menuntun kita untuk ikhlas, itulah ulama yang harus kita dekati. Kemudian wa minar robbah ila zuhdi, dari cinta dunia menjadi orang yang zuhud, ya, dari cinta dunia menjadi orang yang zuhud. Misalkan kita sebenarnya nggak punya rencana untuk membeli sesuatu, setelah bertemu dengan seorang ulama, tiba-tiba kita ingin punya Fortuner, ya, karena si ulama itu dalam pertemuannya dengan kita selalu membicarakan kendaraan dan kebetulan dia mempunyai Fortuner, sehingga kita pun setelah bertemu beliau juga ingin mempunyai Fortuner. Ini aku tadinya nopo satu runge nggak duwe kerentek, kepingin duwe opo-opo kok moro-moro kepingin tuku Fortuner. Kalau seperti ini berarti harus kita evaluasi lagi untuk mendekat ulama yang seperti itu. Justru kalau sebelumnya kita menurut bahasa Jawa ngerengseng, kepingin duwe sesuatu, tapi setelah bertemu dengan ulama, keinginan kita bisa mereda. Keinginan kita bisa mereda. Awalnya kemerengseng kepingin duwe Fortuner, setelah bertemu ulama, karena kita memang sebenarnya membutuhkan kendaraan, tiba-tiba kita punya pemikiran, alawis Avanzari tidak masalah, misalkan, ya, atau alawis kendaraan tua nggak masalah, pokoknya normal. Nah, berarti muncul sifat zuhud di dalam diri kita, ya. Kalau kita bertemu dengan ulama, kita bisa mempunyai sifat zuhud, maka ulama yang seperti itu yang patut kita dekati. Terus apalagi, wa minal adawah ilan nasihah. Di antaranya ulama yang harus kita dekati itu adalah ulama yang bisa memberikan nasihat setelah terjadi permusuhan di antara kita, setelah terjadi perselisihan di antara kita. Mari ngrungokne pengajian atau mari ngaji kok malah awake dhewe membenci seseorang atau kelompok tertentu, maka kita harus mengkaji lagi apakah kita tetap mendekat ulama yang seperti itu atau harus pindah pada ulama yang lain. Karena kata Rasulullah, janganlah kalian mendekat ulama atau duduk bersama ulama kecuali ulama yang bisa mengajak dari 5 perkara menuju 5
perkara. Minal kibri wa minal kibri ila tawadhu'i, dari kesombongan sehingga menjadi orang yang rendah hati. Dan yang terakhir dari permusuhan menuju nasihat. Jadi kita sebenarnya kalau selama ini bingung memilih ulama yang seperti apa yang harus kita dengarkan, yang harus kita ikuti. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan angger-angger, Rasulullah sudah memberikan ancer-ancer atau memberikan parameter, termasuk pembahasan kita mengenai ulama su ini. Jadi aturannya sudah jelas bagi kita semua. Kalau kita berkumpul dengan ulama, keyakinan kita semakin kuat, keimanan kita semakin baik, maka ulama yang seperti itu yang sepatutnya kita dekati dan kita ikuti. Dengan mendekat ulama, kita semakin tidak cinta kepada dunia. Dengan mendekat ulama, kita semakin tawadhu, semakin rendah hati. Dengan mendekat ulama, kita semakin ikhlas, tidak suka pamer. Dengan mendekat ulama, kita semakin bijaksana dan tidak terprovokasi. Maka ulama yang seperti itulah yang harus kita ikuti. Bukan ulama yang setelah kita mendekat dengannya, kita justru seolah-olah terbakar, seolah-olah ada golongan yang harus kita jauhi, ada golongan yang harus kita musuhi. Ya, terhadap ulama yang seperti itu kita harus mengevaluasi. Ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti, aturannya sampun jelas. Nah, ulama itu provokatif, ya, memprovokasi, justru mengajak untuk bermusuhan, untuk benci, ya kita harus mengevaluasi ulang. Tapi kalau ulama itu mengajak kita untuk kedamaian, untuk menjadi lebih cinta kepada Allah, menjadikan diri kita semakin tenang, menjadikan diri kita semakin tawadhu dan lain-lain seperti yang tadi sudah saya jelaskan, maka ulama yang seperti itu yang harus kita ikuti. Wa maqali fawda'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi wa lisanul hal asahu min lisanil maqali. Dan lisan yang diperlihatkan oleh tingkah laku itu lebih fasih, lebih mengena, lebih berkesan dibandingkan lisan yang menyampaikan ucapan-ucapan. Maksudnya tingkah laku kita itu ibarat ucapan. Begitu pula lisan kita, mulut kita ini juga bisa menyampaikan ucapan. Ucapan yang disampaikan oleh lisan dan ucapan yang disampaikan oleh tingkah laku kita itu lebih mengena ucapan yang disampaikan oleh tingkah laku. Ya, tingkah laku itu ibarat ucapan. Kadang orang itu nggak pernah berbicara tapi mempunyai pengaruh yang besar untuk orang-orang sekitarnya. Ya. Enten dia ngoten niku gak tahu khutbah, gak tahu mulang, gak tahu ceramah, tapi dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Enten ngoten dia ngoten niku. Enten tiang niku gene ceramah, gene orasi, gene ngomong, tapi pengaruhnya kalah dengan orang yang tidak pernah berbicara ini. Mengapa? Karena dia mempunyai banyak kebijakan, karena dia mempunyai banyak amal, ya, karena dia sering membantu orang, misalkan, ya. Orang yang seperti itu lebih punya pengaruh daripada orang yang banyak ngomong, ya. Tadi dijelaskan bahwa ucapan yang muncul dari sepak terjang, dari tingkah laku, ya, itu lebih mengena, lebih berkesan daripada ucapan yang keluar dari mulut. Tiba unasi ilal musa'adati fil amali amyalu ilaiha. Dan watak manusia, tiba unasi lan utawi wataknya manusia ilal musa'adati maring nulungi atau tolong menolong fil amali dalam biro-biro amal iku amyalu le condong ilaiha maring ilaiha maring hal minal mutabaati timbang saking ngikuti fil aqwali dalam ucapan-ucapan, ya. Dan akhirnya manusia itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh panutannya, walaupun panutannya telah menyampaikan ucapan yang berbeda. Ngoten nggih. Ngomongnya apa ae akhirnya sing diikuti niku tingkah lakune. Lah ulama ulama yang buruk itu adalah ulama yang antara tingkah laku dan ucapan berbeda. Ucapannya mengajak manusia untuk menjauhi dunia, ucapannya mengajak manusia untuk menuju Allah Ta'ala, tapi perbuatan dan tingkah lakunya justru menunjukkan manusia untuk cinta pada dunia. Dan memang seperti itulah watak manusia.
selalu condong melihat apa yang dilakukan, tidak condong untuk mendengar apa yang diucapkan. Fama afsadahu hadal maghrur bi amalihi aksaru fama afsadahu hadal maghrur fama mengkotawi barang afsada kang ngerusak hu ing ma sapa hadal maghrur ikilah wong kang den tipu bi amali kelan piro-piro amale maghrur alim ten iki nggih iku aksaru luweh akeh nikmat iman saking barang aslaha kang bagusaken sapa alim hu ing ma bi aqwali kelawan pira-pira ucapane alim illa yastajri'u krana ora dadi wani sapa al jahil wong kang bodho ala robati ing atase demen di dunia ing dalam dunya illa bistijzail alimi bistijra'i ini mestine nggih demikian zai bistijra' nggih Mas Arif bistijra'il ulama'i coba kelawan wanine ulama nggih istijra' niku boten istijza Fakat soro mongko teman-teman tadi apa ilmuhu tembiku harokate ilmahu mestine ilmuhu ilmune alim iku sababan dadi sebab lijurati ibadillahi maring wanine pira-pira kawulane Allah ala ma'asihi ing atase pira-pira maksiat maring Allah para suhulan utawi nafsune alim al jahila tukang bodoh iku mudillatun nuduhaken madhalika ing dalem sartane mengkono-mengkono alim demikian alim ya mudillatun ma'adzalika terus napa niki Mas Arif sami ya mudillatun mudillatu ma'adzalika terus tumani panafsul jahilatu mudillatun ma'adzalika tumanihi ngangen-ngangeni utawa aweh angen-angen apa nafsu ing alim atroji lan aweh arep-arep utawa memberi harapan apa nafsu ing alim wadat ulan ngajak apa nafsu ing alim ila ayyamunna ing yen to ayyamunna ing yen to napa niki bilang-bilang alim yamunna Allah ing atase Allah ilmi kelawan ilmune alim tuwa niki keterangane atau khayyirulan dadi gumedhe ilahi maring alim apa nafsune alim anau ing satemene setune awake alim iku khabirun khairon luwih bagus min kathirin lima saking wong akeh min ibadillah kan tetep saking pira-pira kawulane Allah. Nah, ini kerusakan demi kerusakan yang terjadi pada ulama su' dan orang-orang yang mengikutinya karena dia sebenarnya menyampaikan ucapan yang benar tapi dia mempunyai sepak terjang yang tidak benar akhirnya orang-orang akan mengikuti sepak terjangnya, tidak mengikuti ucapannya. Karena memang watak manusia itu condong untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, bukan mengikuti apa yang diucapkan. Jadi orang itu memang harus sumbut atau harus proporsional antara ucapan dan perbuatan. Karena pada akhirnya yang diikuti itu adalah perbuatan. Fama afsadahu hadzal maghrur. Apa yang dirusak oleh orang alim yang seperti ini, yang tertipu ini dengan amalan-amalannya, itu lebih besar atau lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki dengan ucapan-ucapannya. Jadi dengan lisannya, dengan ucapan-ucapannya, dia memperbaiki manusia. Tapi dengan tingkah lakunya, dengan amalan-amalannya, dia justru membuat kerusakan. Kerusakan yang dia perbuat itu lebih besar dampaknya, lebih besar kejadiannya dibandingkan apa yang dia perbaiki. Dia memperbaiki hanya dengan lisan, sementara banyak orang itu tidak baik di dalam mendengarkan. Oleh dhewe niki kan ngrungokne karo ndelok niku apik penglihatane daripada pendengaran kita. Kita kan sering mendengarkan pengajian
yang kita tangkap itu hanya sekian persen, tapi nek delok langsung itu lebih banyak yang masih terekam oleh memori kita. Seperti itulah bandingannya. Kalau seorang itu yang tadi disebut dengan ulama su, ulama yang buruk, dia dengan lisannya memperbaiki manusia, tapi dengan perbuatannya justru menghancurkan manusia. Penghancuran yang dia lakukan itu lebih besar ya daripada perbaikan yang dia lakukan dengan lisannya. Penghancuran yang dia lakukan dengan perbuatannya itu lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan dengan ucapan-ucapannya. Karena orang yang awam itu tidak berani untuk mencintai dunia kalau ulamanya itu tidak berani mencintai dunia. Faqad sara ilmuhu sababan, maka ilmu yang dia miliki, ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama su itu menjadi sebab untuk munculnya keberanian manusia di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini perinciannya ya. Jadi pada akhirnya ternyata ada ulama yang justru melakukan pengrusakan terhadap manusia. Dengan lisannya sudah jelas, dia itu melakukan perbaikan. Lisannya jelas lurus, lisannya jelas benar, ya. Tapi perbuatannya justru merusak. Pengrusakannya lebih besar daripada perbaikannya. Dan apa ya? Itulah ya, karena tadi ya sudah dijelaskan secara lengkap. Orang awam itu rata-rata memang melihat apa yang dilakukan oleh ulamanya, tidak melihat atau tidak melihat apa yang dikatakan oleh ulamanya. Maksudnya tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh ulamanya, tapi melihat apa yang dilakukan oleh ulamanya. Jadi apalagi kita hidup di zamannya seperti ini, kadang kita itu merasa ganjil terhadap ulama. Okay. Kata pas ngaji ngoten niku kan saged dinilai nggih. Saged dirasakne. Kadang kula niki mboten komentar dhewe nggih. Nek kula ngoten niku nganu, napa kula pribadi berusaha untuk mengambil sisi positif untuk setiap pengajian, modeli ono pemawon. Kadang pengajian ono sing lucu banget. Ono ngene kula mek krungu komentare wong iki mau kena ngaji opo to sampai rampung kok kan sing tak tangkap belas kok isine guyon tok kan enten ati yang komentar ngonten timbange apa ngundang apa ustad sing modelnya ini bakal ngundang pelawak pisan apa kadang kula mireng kados ngoten niku ya meskipun sakjane tetep enten ilmune tapi guyone luwih akeh sampai nutupi ilmune kados ngoten niku. Kadang kita merasa ganjil dengan situasi yang seperti itu. Lagi yang dibicarakan dalam kitab ini adalah ulama yang dengan lisannya dia itu memang benar-benar ulama. Yang dia bicarakan itu selalu sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Tapi yang dia lakukan justru merusak manusia. Dengan yang dia lakukan atau sebab apa yang dia lakukan, manusia justru terjerumus untuk mengutamakan dan mencintai dunia. Wa nafsul jailatu mutillatun madzalika tumannihi wa turjihi. Dan ulama yang seperti itu bisa dibilang kalau di sini Imam Ghazali menyebutnya dengan sebutan yang cukup kasar ya. Pribadi ulama yang bodoh seperti itu ya. Wa nafsul jailatu. Karena enten kalam hikmah dalam bahasa Arab. Manusia itu dibagi menjadi setidaknya 4 golongan. Ada rajulun yadri, wawa yadri, annahu yadri. Ada seseorang yang mengetahui dan dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Okay. Ini seperti orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Dia itu berilmu dan dia sadar kalau dirinya berilmu. Dan dia melakukan apapun sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Melakukan apapun sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Karena dia sadar, dia tahu kalau dirinya adalah orang yang berilmu. Kemudian komentarnya adalah
bahwa alimun fattabi'uhu, orang yang seperti itu adalah orang yang alim, maka ikutilah. Yang kedua, warajulun alimun wa huwa la yadri annahu yadri, orang yang mengetahui tapi dia tidak tahu atau dia tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Dia ngerti tapi dia nggak ngerti, ini awake dhewe niku ngerti, nggak sadar kalau dirinya itu adalah orang yang tahu. Sehingga walaupun dia itu tahu, walaupun dia itu berilmu, tapi yang dia lakukan itu sering melenceng dari ilmu yang dia miliki. Dia tidak sadar kalau dirinya itu mempunyai ilmu, sehingga dia sering melakukan tindakan, sering mempunyai kebijakan yang tidak sesuai dengan ilmunya. Kemudian dikomentari bahwa wafilun fanabbihuhu, dia adalah orang yang lalai, maka ingatkanlah. Orang yang seperti itu, orang yang alim tapi nggak sadar kalau dirinya alim, perlu diberi peringatan, perlu diingatkan. Lebih tepatnya perlu diingatkan, karena orang yang seperti itu adalah orang yang lalai. Terus yang ketiga adalah warajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak tahu tapi dia itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, bahwa jahilun fa'allimuhu. Orang yang seperti itu memang orang yang tidak tahu, maka ajarilah orang yang seperti itu. Ini orang yang ketiga, dia memang nggak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia sadar kalau dirinya itu nggak tahu. Orang yang seperti itu harus diajar, maksudnya diberi ilmu. Dan yang keempat adalah warajulun jahilun wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya memang tidak tahu, berarti keminter. Nggak ngerti tapi nggak ngerti, nek awake dhewe niku nggak ngerti. Kemudian dikomentari bahwa ahmaku bajetan ibu, orang yang seperti itu adalah orang yang tolol, maka jauhilah. Ya, jadi golongan yang pertama ini adalah golongan yang patut untuk kita ikuti, karena golongan yang pertama ini adalah orang yang alim, yang benar-benar alim, seorang ulama yang proporsional, ulama yang antara ilmu dan tingkah lakunya itu selalu sinkron, kelakuan dan ilmunya selalu bertautan, berkaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ulama yang antara kelakuan dan ilmunya itu bertolak belakang. Yang seperti ini perlu diingatkan. Dan yang ketiga, orang yang memang nggak tahu, tapi dirinya sadar kalau dirinya nggak tahu. Sehingga orang yang seperti itu perlu kita beri pelajaran, kita beri ilmu. Yang keempat, orang yang nggak tahu, tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Sehingga apa? Orang kalau nggak tahu atau bodoh, kalau dirinya nggak sadar, kalau dirinya nggak tahu, tadinya ya nopo, tadinya sok tahu atau keminter. Wong nek keminter niku ya nopo, jane gak ngerti, tapi karena dia sok tahu, ya akhirnya ngarang. Ditakoki masalah konstruksi bangunan, jane nggak ngerti, tapi karena dia itu nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti, akhirnya yang memberikan jawaban. Nah terus jawaban yang diberikan itu seperti apa? Ya ngawur. Nah kalau jawabannya ngawur, akhirnya ya sesat dan menyesatkan. Itulah yang kita khawatirkan dari orang yang ahmak atau tolol. Kembali lagi pada pembahasan tentang ulama su. Ulama su kurang lebihnya, kalau kita melihat pembagian manusia tentang ilmu, mungkin termasuk golongan yang kedua, ya, orang yang alim tapi nggak sadar kalau dirinya adalah orang yang alim, sehingga dia berperilaku, bertindak, merencanakan sesuatu seperti orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu dalam merencanakan segala sesuatu, dalam memberikan kebijakan, dalam melakukan tindakan, tentu ya semau kata hatinya, sesuai dengan keinginannya, tanpa sandaran ilmu, tanpa memperhitungkan yang direncanakan, yang dilakukan, yang dijadikan kebijakan itu sesuatu yang benar atau tidak.
Tentu jauh dari ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Sementara ulama su disebutkan wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'dzalika tumannihi wa turjihi. Nafsunya akan memberikan harapan-harapan, tumannihi wa turjihi, memberikan angan-angan dan harapan-harapan. Wa tad'uhu, dan nafsunya mengajak ila ayyamunna 'alallahi, untuk menganggap alim, untuk menganggap dengan ilmunya alim pada Allah Ta'ala. Ini kok milang-milang artinya ya. Ini juga bisa diartikan apa? Mundat-mundat. Mundat-mundat. Nah, mundat-mundat itu apa? Mundat-mundat itu? Mengungkit-ungkit. Ini kok nganu nggih, milang-milang. Watatuhu ila ayyamunna 'alallahi bilmihi. Nah, dia mengungkit-ungkit, nafsunya mengajak untuk dengan ilmunya mengungkit kepada Allah Ta'ala. Atau khayyiru ilai nafsuhu, dan di sini diartikan dadi gumedhe. Nafsuhu, kalau tukhayyilu ini bisa diartikan memberikan hayalan. Nafsunya memberikan dia hayalan bahwa dirinya itu lebih baik daripada mayoritas hamba Allah. Kalau diartikan memberikan hayalan itu lebih cocok. Terus ayamun nawawu mungkin mau diartikan mungkit itu lebih cocok. Ya, ini kan ulama yang dengan ilmunya secara tidak dia sadari ternyata dia telah menjerumuskan banyak manusia. Secara tidak dia sadari ternyata pengerusakan yang dia lakukan lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan dengan mulutnya. Ya, tingkah lakunya justru merusak daripada kalau dibandingkan dengan perbaikan yang dilakukan oleh lisannya, pengerusakannya itu lebih besar. Karena dengan perbuatannya, tindakannya, sepak terjangnya, orang lain justru berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sementara di dalam dirinya ada angan-angan, ada harapan-harapan, dan dirinya atau nafsunya mengajak untuk mengungkit-ungkit kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya, mengungkit-ungkit. Jadi tipikal orang yang seperti ini selalu mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan, mungkin misalkan kepada Allah Ta'ala, Gusti kalau sampun ngeten, tapi kok jangan dereng yukani kulo ngeten, misalkan seperti itu kan mungkin. Sementara kita melakukan ibadah itu tujuannya untuk mendapatkan apa? Cinta dan ridho dari Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau dungo datang jenengan jaluk avansa niku pun 10 tahun. Dungo 10 tahun itu kesel Gusti. Misalkan ya, tapi ini dengan ilmunya mengungkit-ungkit. Ya karena dia sendiri disebut ulama su. Dia dengan ilmunya merasa kalau ilmu itu adalah hasil dari jerih payahnya. Ya Allah, kalau pun misalkan nih, kalau pun melakoni kewajiban jenengan golek ilmu niku sangka Gusti sampai bertahun-tahun, puluhan tahun kalau ngentekne beras pirang-pirang ton golek ilmu, ngentekne sangu sak pirang-pirang golek ilmu. Misalkan seperti itu ya. Itu namanya apa? Mengungkit-ungkit. Kemudian ulama su itu juga menghayalkan bahwa dirinya itu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dia itu merasa lebih baik daripada mayoritas hamba Allah. Gitu. Jadi ini termasuk penyakit apa? Sombong ya. Merasa lebih baik daripada yang lain. Karena itu tadi hadis sing kula sampaikan saderenge, kalau kita mendekat ulama seharusnya yang kita dekati itu adalah ulama yang bisa menjauhkan diri dari 5 perkara, kemudian mengajak kita pada 5 perkara. Salah satunya minal kibri ila tawadhu'i, dari kesombongan menuju kerendah hatian atau tawadhu atau anggap asor dalam bahasa Jawa, sehingga kita sama sekali tidak merasa lebih baik daripada orang lain bagaimanapun kelihatannya, bagaimanapun keadaannya. Kadang kita ini mau ngaji, maksudnya kita ini sudah
rutin ngaji, nyawang wong sing gak gelem ngaji merasa lebih baik. Nah ini kita tertipu kalau begitu. Kita sudah sholat rutin 5 waktu, melihat orang yang belum mau sholat merasa lebih baik. Ini juga menunjukkan kalau kita ini sudah tertipu. Kita melihat orang yang seperti itu mestinya dengan pandangan kasih sayang. Kita merasa sayang, merasa kasihan terhadap orang-orang yang masih belum mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Mestinya seperti itu ya, terhadap orang yang masih jauh dari pengetahuan agama kita merasa kasihan, tidak malah merasa lebih baik ya. Tidak malah merasa lebih baik. Kalau kita merasa lebih baik ya wes gak usah diskusi lagi. Itu menunjukkan kalau kita ini ternyata masih mempunyai kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita mengatakan pengawasan yang dalam sonten menika mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkah, ilmu ingkang ndadosaken hidayah, ilmu ingkang ndadosaken taat dhateng Allah Ta'ala. Lantaran ketaatan Allah, cinta Allah, ridho dhateng kita sedaya. Menawi Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala ridho, kita nggak perlu lagi merasa khawatir menjalani kehidupan. Kalau Allah Ta'ala cinta, tentu kita akan diberi kebahagiaan, kita akan diberi kemudahan di dalam menyelesaikan segala urusan, kita akan diberi keluasan di dalam mendapatkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.